Salam Rahayu. Saya Ratu Ratna Dewi Kartika, Ketua Umum Gentra Lestari Budaya. Kita ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan kisah perjalanan dari Gentra Lestari Budaya dalam misi kebudayaan ke Slovakia tanggal 9 sampai dengan 17 September yang lalu. Kisah kita sangat mengesankan, penuh suka duka juga. Pertama berangkat kita tanggal 9 berkumpul dari Sumatera Barat, dari Yogyakarta, dari Jawa Barat, kemudian dari NTT. Kita menjadi satu keluarga besar di Gentra Lestari Budaya dan membawa nama Indonesia serta alhamdulillah mengharumkan nama negara Indonesia di Slovakia. Saya seperti menapak tilas ya, karena saya 20 tahun yang lalu pernah ke kota yang sama yaitu Bratislava. Dan kami saya tampil dengan Krakatau waktu itu di square, di alun-alunnya, di city center katanya, Bratislava. Dan ya pas ke sana saya bernostalgia sedikit gitu. Cuman ya sebagian besar saya lupa. Cuman ada beberapa staf KBRI yang ingat sama saya, sama kami waktu itu di sana. Seperti ya mengingat kembali lah pengalaman kita berangkat ke sana. Krakatau etnik itu kita sebut Krakatau etno, sekarang membedakan dengan Krakatau yang main musik pop itu ya, yang kita sudah keliling sekitar 47 negara. Jadi salah satunya waktu itu di 2006 tur Eropa Timur 8 negara, menindaklanjuti hubungan people to people setelah Ibu Megawati waktu itu tur juga ke negara-negara yang relatif sama di Eropa Timur. Itu hampir 2 bulan. Kita bikin home base di Hongaria, di Budapest. Lalu kita keliling ke beberapa negara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. 1 lagi. 2 lagi. Hari pertama kita hadir di acara resepsi diplomatik. Hari pertama tuh ya, kita begitu sampai dengan penuh masih semangat terus. Malamnya kita langsung mengisi acara resepsi diplomatik dan alhamdulillah menuai kesuksesan yang luar biasa, mendapat apresiasi dari audiens, tamunya diantaranya diplomat beberapa negara, kemudian duta besar beberapa negara, dan masih banyak tamu penting lainnya yang hadir pada malam hari itu.
lagunya sih kayak Mau Mere misalnya kan terkenal banget ya. Udah kayak poco-poco gitu dari NTT. Luar biasa, mereka senang banget. Jadi itu kan banyak audiens dari luar yang bukan audiens Indonesia kan ya. Ya kalau yang orang Indonesia ya nyanyi-nyanyi, dia mereka ikut karena tahu lagunya. Jadi reuni dan tahu tariannya juga kan, tarian Mau Mere. Jadi ikut nari. Yang tadinya kita dijadwalkan tanggal hari kedua itu ada pameran Indonesian Week. Nah, ternyata ada bukan kejadian sih ya, ada ya force major di sana tuh kita ada badai Boris yang lumayan hujannya juga deras banget, udaranya juga dingin yang tidak memungkinkan kita untuk tampil di outdoor. Kita kan dapat kabar katanya cuaca akan bertambah buruk ya, dan semua acara itu dibatalkan, acara Indonesian Week gitu ya. Nah, terus kan itu kan outdoor. Jadi batal semua karena kecepatan angin itu bisa mencapai 100 km per jam. Sampai tol dari Vienna ke Bratislava itu ditutup karena ada beberapa mobil yang terguling katanya karena kena angin. Nah, besoknya kita tetap tampil karena Pak Dubes mengupayakan yang terbaik ya untuk kita bisa tetap menampilkan budaya Indonesia di negara Slovakia, dan besoknya kita tampil di Mall Eurovia dan alhamdulillah juga mendapat sukses yang sangat luar biasa, mendapat apresiasi dari audiens yang hadir di sana. Indonesia Jaya, beserta hiji rukun sangka kahya. Ini juga dari kostumnya terutama ya, kan kita jalan-jalan di mall, udahlah jadi banyak yang mau foto apa gitu.
Jadi sebelumnya kita ada diundang makan siang, ya menampilkan tarian dan musik juga, nyanyi lah gitu, menghibur staf dan padubes. Alhamdulillah semuanya senang, terhibur ya. Nah, jadi selain delegasi Gentra Lestari Budaya, ada juga tim kesenian dari Bali. Nah, jadi kita kolaborasi karena kita juga ada penari Bali, meskipun orang Jakarta, tapi Alma ini spesifikasinya penari Bali. Nah, kemudian kolaborasi dengan musik live dari tim kesenian Bali gitu. Itu keren banget. Ada khusus Bali Night di acara. Jadi anak-anak Bali itu banyak, ada sampai 30 orang. Karena ada kecak, pokoknya lengkap lah. Ada kecak, ada barong, mereka bawa barong. Bawa pemain gamelan, dia lengkap semua. Dan mereka dalam keadaan tur. Dari situ mereka ke Amerika Selatan. Terus dia keliling dunia aja sih. Gitu. Oh, keliling. Iya, pas ketemu. Makanya ngobrol-ngobrol ya. Dia memang lagi dalam program tur keliling dunia. Ya karena terhambat cuaca di sana ekstrim, sangat ekstrim. Karena cuacanya sangat dingin, hujannya deras banget, dan kita menginap itu di atas sungai. Jadi kita ada di kapal ya. Kapal pesiar. Jadi terombang-ambing lah kita di sini. Kita kan tinggal di kapal pesiar yang dijadikan hotel. Jadi si kapal pesiar ini kan ada tertambat di Sungai Danau. Itu kan besar banget. Hanya diikat pakai rantai gitu ya. Kita ngeliatin aja rantainya nih. Waduh, kalau putus ini hanyut nih kita. Bisa hanyut ke Jerman atau kemana gitu kan. Karena arusnya kenceng banget. Nah, akhirnya tambah lama tambah naik, tiap hari tuh naik. Aduh, kalau goyang sih nggak terlalu sih, karena besar banget itu kapal. Ada sedikit gitu ya, cuman nggak terlalu mengkhawatirkan lah kalau. Dengan suasana ekstrim itu tuh menambah keakraban kita. Kita tiap hari berkumpul di kamar, seru-seruan, nonton bareng, nyanyi-nyanyi bareng, latihan lagu daerah, kemudian juga makan bareng gitu. Jadi memang banyak keseruan ya. Jadi kita di tengah badai, di tengah cuaca yang sangat ekstrim, tapi malah menambah keseruan kita, kebersamaan kita gitu. Di kamar ya, aduh ngapain kan ya. Terus nggak bawa alat musik kan, biasanya kalau itu kan saya suka latihan atau apa gitu. Cuman punya laptop, jadi saya ngutak-ngatik AI aja. Akhirnya aku bikin lagu pakai AI, bikin lagu, bikin musik. Sehari lagi aja kita di sana gitu ya, ya mungkin kita udah nggak bisa pulang gitu. Ini memang seru banget, tapi puji Tuhan ya, puji Rahayu, kita dilindungi ya, karena memang pas gitu, pas banget, semuanya pas gitu. Kalau besok sehari lagi kita pulangnya, padahal kita rencana pulangnya tanggal 18, tapi mundur pulang tanggal 17, dan itu pun sudah badai sebetulnya gitu. Udah nggak, kita juga di Austria itu delay berapa jam, 2 jam ada ya, karena cuacanya sangat ekstrim gitu. Alhamdulillah pulang dengan selamat sampai Indonesia. Waktu kita pulang itu kan kita muter-muter tuh jalannya ya, pakai kendaraan kan. Kita berangkat itu dari Vienna, karena tidak ada pesawat yang mendarat di Bratislava karena bandaranya kecil. Jadi Boeing 777 itu nggak bisa masuk sih, jadi ke Vienna.
Dari Vienna baru kita naik kendaraan karena itu cuma 2 jam. Nah, dekat banget. Itu kan kita pakai China Air. Otomatis kan itu pesawat Taiwan. Berarti kita tuh harus ke Taipei. Jadi sementara Taipei kan ada di timur dari Indonesia, makanya jauh jadinya jadi kayak keliling gitu. Dari Taipei ke Vienna itu kan 13 jam. Tapi kalau ini selama kegiatan berarti perjalanan darat aja, nggak ada cara naik pesawat? Enggak. Ya, jalan darat aja dari Vienna ke Di ini aja, apa ya. di sekitar kota itu? Ya, cuman kalau awalnya kita pakai lewat tol. Nah, waktu mau berangkat waktu pulangnya itu nggak lewat tol, jadi lewat jalan kecil. Karena tolnya memang otomatis ditutup dengan cuaca yang ekstrim itu. Tapi lebih asik, malah kita karena lihat-lihat ininya lebih banyak pemandangan ke kota-kota kecil gitu di Austria. Banyak pengalaman, jadi masing-masing orang itu punya cerita tersendiri. Kayak Bunda tuh dikenal tiap hari itu beres-beres di kamar. Karena ya udah kebiasaan aja gitu kan. Anak-anak kan tahu sendiri ya kalau ngumpul kan bekas apa tuh berantakan gitu kan. Jadi tiap hari. Jadi masing-masing anak tuh punya ciri khas tersendiri gitu loh. Yang pasti akan selalu kita kenang gitu. Ya, selama beberapa hari tuh bisa menentukan ya, kita bisa melihat karakter seseorang gitu ya. So far sih oke. Malah kita seru-seruan aja gitu. Hampir tiap hari dengan excitednya mereka tuh, Bunda makasih banyak ya sudah diberi kesempatan, diberi ruang, kita nggak bisa kesini tanpa GLB, tanpa Bunda gitulah. Pokoknya tiap hari mereka ungkapkan bentuk kebahagiaan mereka mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Tapi mereka dapatkan itu juga hasil perjuangannya mereka, karena kan mereka juga berjuang di seni itu. Mereka bisa dapat juara itu juga latihannya pasti kan tidak sebentar lah ya, pasti ada prosesnya. Nah itulah hasil dari perjuangan mereka gitu. Ya tentunya banyak ya yang kepingin ada di posisi mereka yang berangkat ini gitu. Tapi dibalik keberangkatan mereka kan harusnya dipahami gitu, kenapa mereka bisa ada di posisi tersebut. Ya itulah tadi ya yang seperti Bunda sampaikan, perjuangan mereka sangat luar biasa sehingga menjadi juara itu tidak hanya sekedar juara juara nilai gitu, tetapi secara mental, kemudian nilai-nilai lain seperti karakter dan sebagainya itu yang kita butuhkan gitu. Jadi tentunya attitude juga yang sangat menentukan untuk mentalitas itu sangat penting. Itu nomor 1 sebetulnya gitu. Jadi bisa yang lain melengkapi gitu. Ya, kalau saya sih mengingatkan ya supaya anak-anak ini, terutama yang talented, yang punya talent, yang punya bakat yang luar biasa di atas rata-rata, itu harus punya mental, harus punya pola berpikir. Mesti selalu ingat bahwa terutama untuk penari ya, kalau musisi sih mungkin nggak terlalu ini. Kalau untuk penari itu umur karir penari itu nggak panjang. Itu mulai mereka berkarir umur 14 tahun sampai paling ini 25-30 tahun, itulah di situ yang harus betul-betul dimanfaatkan dan dengan sebaik-baiknya. Karena ini yang dibutuhkan itu mentalitas. Kalau mentalitas dan attitude tidak bagus ya, belum jadi apa-apa sudah karirnya mati gitu loh. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita mesti
belajar dari orang-orang yang punya integritas sebagai seniman, yang bisa panjang ya usianya gitu, bisa terus, bisa berlanjut, punya inovasi, berkreasi yang tanpa henti gitu ya kreasinya. Nah itu aja sih. Kebanyakan anak-anak ini kan belum apa-apa udah merasa seperti artis. Dan mereka yang harus mereka utamakan itu bukan talentnya, tapi membangun brand. Brand itu yang sulit dibangun. Jadi contoh aja sekarang, ada lagu yang sama dengan lagunya Michael Jackson, sama. Tapi kenapa yang Michael Jackson lebih laku daripada yang bukan? Karena brandnya kan, karena Michael Jacksonnya bukan lagunya, ya kan? Bukan untuk kekuatan nama itu yang bisa dibanggakan, atau kalau mau ngomong kasarnya ya, itu sih yang dibangun, itu membangun brand itu yang nggak gampang. Untuk GLB dan anak generasi muda seluruh Indonesia, teruslah berjuang, jangan patah semangat, terus gali potensi yang ada di dalam diri kalian, dan kalian tentunya menjadi harapan dari kita semua, karena perjuangan kita pun sebagai orang tua itu untuk mendidik atau membangun regenerasi supaya ada penerus perjuangan kita untuk melestarikan budaya Indonesia. Jadi terus berjuang untuk Indonesia maju. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ucia Maulia dari Padang, Sumatera Barat. Saya adalah Putri Tari Nusantara Intelijensi 2024 yang diadakan di Cirebon. Saya adalah salah satu anggota dari Gentra Lestari Budaya. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili Indonesia bersama Gentra Lestari Budaya menampilkan tarian yang ada di Indonesia ke Bratislava, Slovakia, Eropa. Selama saya bergabung menjadi anggota Gentra Lestari Budaya, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Terutama saya dapat keluar negeri, dan selanjutnya saya dapat mengekspor kegiatan-kegiatan saya di bidang tari. Saya juga mendapatkan banyak sekali penghargaan selama saya bergabung di Gentra Lestari Budaya. Saya berterima kasih banyak kepada Gentra Lestari Budaya, karena berkat Gentra Lestari Budaya saya dapat mengembangkan bakat saya di bidang tari. Terima kasih GLB.